Ya, sebagian fans Indonesia ingin Sintayong diminta kembali. Kekalahan telak dari Jepang. Fans minta PSSI jangan perpanjang kontrak Patrick Kluivert. Bahkan saat babak belur 6-0 oleh Jepang, banyak dari fans Indonesia membandingkannya. Meski saat dilatih Sintayong sama-sama babak belur, namun di eranya timnas berhasil melakukan tekanan-tekanan yang membuat Jepang kewalahan. Bahkan Hajime Moriyasu sendiri sampai menguji kepelatihan Sintayong, di mana menurutnya Indonesia sudah di jalan yang benar. Apa kalian masih ingat kata-kata itu dari Hajime Moriyasu? Setelah kalah besar tanpa perlawanan sedikit pun, manajer timnas Indonesia sempat mengatakan bahwa akan ada evaluasi skuad Garuda usai jadi lumbung gol Jepang. Kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang benar-benar memicu gelombang protes besar-besaran di media sosial. Ribuan komentar membanjiri berbagai platform media sosial agar menyerukan agar Ketua Umum PSSI Erick Thohir supaya tidak memperpanjang kontrak Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Sebagian fans Indonesia bahkan menginginkan kembalinya Sintayong, pelatih yang sebelumnya membawa perubahan besar bagi skuad Garuda. Pelatih yang menakodai timnas dari nol hingga menjadikannya sebagai tim paling mengerikan di ASEAN. Setelah menjalani 4 laga bersama timnas Indonesia dengan hasil 2 kemenangan dan 2 kekalahan, mayoritas penggemar timnas Indonesia merasa belum puas atas kinerja dari kepelatihan Patrick Kluivert. Hal tersebut didasarkan dari sejumlah voting yang dilakukan di Instagram dan diikuti oleh 130 ribuan lebih orang untuk melakukan voting. Di antaranya 81% merasakan belum puas dan 19% sisanya puas dengan kinerja Patrick Kluivert. Kalau kalian bagaimana? Apakah puas jauh ini dengan kinerja dari Patrick Kluivert? Tulis komentar kalian ya. Like I said, we need to learn from this big defeat. We're very disappointed, of course, but we have to. Ya, sejak mengambil alih timnas Indonesia, Patrick Kluivert belum mampu menunjukkan peningkatan signifikan. Kekalahan dari Jepang semakin memperkuat anggapan bahwa Indonesia belum berkembang dalam hal taktik maupun mental bertanding. Statistik pertandingan melawan Jepang mencerminkan dominasi penuh samurai biru dengan Indonesia. Tercatat tidak memiliki satupun tembakan ke gawang. Bahkan kiper Jepang sampai sesantai itu di bawah mistar gawang, di mana fenomena yang disebut oleh para pendukung sebagai no shoot. Bahkan memang bola saja sampai susahnya minta ampun. Tanpa skema serangan yang efektif, Indonesia hanya bertahan dan akhirnya harus menerima kenyataan pahit. Fans kecewa dengan perbedaan besar antara ekspektasi dan kenyataan. Sejak awal, kehadiran Patrick Kluivert, di mana dinilai sebagai keputusan berani, yang diharapkan bisa membawa gaya bermain modern ke timnas Indonesia. Para pemain timnas banyak dihuni para pemain keturunan Belanda, dan jajaran pelatihnya pun langsung didatangkan dari negara kincir angin. Dari kolaborasi ini, banyak dari fans Garuda menyebut bahwa timnas Indonesia bakal jadi tim mengerikan. Tapi nyatanya kalimat itu hanya sebatas karanan cerita saja. Sekarang setelah serangkaian hasil buruk, optimisme awal berubah menjadi kekecewaan besar. Sejak peluit akhir berbunyi, media sosial langsung dibanjiri komentar pedas. Tagar seperti Sintayong kembali dan tagar Erick jangan perpanjang Kluivert menjadi trending di media sosial. Ini tentu menunjukkan kekecewaan besar fans terhadap performa tim yang dinilai gagal berkembang di bawah asuhan Kluivert. Banyak yang berpendapat bahwa timnas semakin kehilangan karakter bermain yang sebelumnya terlihat di era Sintayong. Ribuan komentar membanjiri semua platform media sosial dengan nada yang hampir seragam, yaitu kecewa dan marah. Beberapa dari fans Garuda turut menyuarakan kekecewaan. Menurutnya Patrick Kluivert tidak cocok dengan timnas. Tidak ada serangan, tidak ada perlawanan sama sekali. Gak usah basa-basi. Indonesia butuh pelatih yang benar-benar paham karakter pemainnya. PSSI harus segera bertindak, ujar fans Garuda. Beberapa fans juga mulai membandingkan performa timnas di bawah Kluivert dengan saat masih dilatih Sintayong yang dianggap lebih memiliki identitas permainan dan semangat juang tinggi sebagai petarung. Jika Sintayong mampu menghadirkan peningkatan secara bertahap dan membawa Indonesia ke level lebih tertinggi, namun Kluivert justru dianggap tidak mampu mempertahankan fondasi yang sudah ada pada era Sintayong. Padahal tugas Patrick Kluivert tidak terlalu berat karena tidak memulai dari nol
dan hanya meneruskan tim yang sudah memiliki pondasi yang kuat. Meskipun di era STY Indonesia mengalami beberapa kekalahan, namun performanya dianggap lebih kompetitif dan berkembang. Timnas Indonesia mampu menunjukkan permainan cepat dengan pressing tinggi yang mampu merepotkan lawan. Namun di bawah asuhan Kluivert, pola permainan tersebut tidak terlihat lagi. Bahkan ketika Indonesia menghadapi lawan-lawan yang seharusnya bisa mereka imbangi, para pendukung merasa bahwa transisi dari Sintayong ke Patrick Kluivert tidak memberikan dampak signifikan ketika para pemain Indonesia melakukan kesalahan. Bahkan kalau Indonesia kalah, Sintayong langsung marah-marah. Tapi di era Kluivert, pelatih satu ini malah santai-santai saja. Sekarang mereka lebih memilih kembalinya pelatih asal Korea Selatan itu daripada melanjutkan proyek Kluivert yang dinilai gagal sejauh ini. Bahkan, apa kalian masih ingat? Pelatih Australia Tony Popovic selaku pelatih timnas Australia pun pernah buka-bukaan soal pendapatnya terkait Kluivert yang belum terlalu berpengalaman melatih. Dia Patrick Kluivert belum punya banyak pengalaman sebagai pelatih, tetapi dia mungkin akan melihat situasi ini sebagai peluang untuk melakukan sesuatu yang spesial, ucap Popovic. Ya, hingga saat ini PSSI belum memberikan pernyataan resmi terkait evaluasi kepelatihan Kluivert usai dihajar Jepang. Kontrak Patrick Kluivert juga masih menjadi tanda tanya besar apakah akan diperpanjang atau tidak. Di sisi lain, keputusan memanggil kembali Sintayong juga bukan hal yang mudah, mengingat adanya faktor politik dan teknis yang harus dipertimbangkan. Namun melihat antusiasme dan tekanan dari para pendukung, besar kemungkinan PSSI akan mempertimbangkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa tim dan jajaran kepelatihan. Jika Kluivert tetap melatih timnas Indonesia, ia harus membuktikan bahwa dirinya bisa mengubah pendekatan dan strategi yang lebih efektif agar tim bisa bersaing di level lebih tinggi lagi. Namun, jika PSSI memutuskan untuk kembali ke Sintayong, mereka harus bersiap menghadapi tantangan besar, termasuk negosiasi ulang kontrak dan kesepakatan dengan federasi terkait. Perdebatan di kalangan fans terus berlanjut. Apakah lebih baik mempertahankan Patrick Kluivert atau kembali merekrut Sintayong? Yang jelas keinginan fans agar timnas lebih kompetitif tidak bisa diabaikan begitu saja. Beberapa mantan pemain dan pelatih turut berkomentar mengenai situasi ini. Seorang pemain timnas Indonesia menyebutkan, Sintayong memang pelatih yang memiliki karakter kuat. Namun jika Indonesia terus bergantung pada satu nama tanpa mencoba opsi lain, itu juga menjadi opsi yang tidak baik. Dari semua itu, yang terpenting adalah mencari pelatih yang benar-benar paham dengan kondisi pemain saat ini, mempunyai karakter kuat dan bisa membawa Indonesia ke level berikutnya. Kini keputusan ada di tangan PSSI, apakah mereka akan tetap mempercayakan posisi pelatih kepala kepada Patrick Kluivert, atau mendengarkan suara fans dan mencoba mengembalikan Sintayong, atau mencari pelatih lain. Bagaimana menurut kalian? Apakah Patrick Kluivert masih layak mendapatkan kesempatan? Ataukah timnas Indonesia harus mencari pelatih baru lagi?